Halo semuanya, balik lagi bareng CP sebagai host di Osaki Helmet YouTube channel yang membahas seputar helm-helm, riding apparel, otomotif juga nantinya, terus juga riding, dan kali ini kita juga riding walaupun ridingnya itu di segmen review di jalan. Dan kali ini kita akan mereview di jalan sebuah helm yang tidak mainstream keluaran dari NGS Helmet, yaitu NGS S-Cross yang memiliki jenis full face tapi dengan genre dual sport, atau kalau zaman dulu sih nyebutnya helm supermoto ya, tapi kalau zaman sekarang lebih keren disebut helm dual sport. Oke, kita mulai reviewnya dimulai dengan kondisi visor terbuka dulu ya. Dan feel yang dirasakan itu fitmentnya enak, pas banget di kepala, di crown padnya di kepala atas enak, di pipi juga pas banget, menekan dengan bagus dan ngefit dengan cukup sempurna di kepala saya. Dan juga yang jadi satu poin plus di sini adalah helm dual sport itu biasanya berat, tapi si NGS S-Cross ini cukup ringan dengan bobot hanya 1,5 kilo. Tapi bisa itu klaim tertinggi ya, bisa di 1,4 sekian itu untuk realnya. Itu untuk helm ini bisa ada beberapa mode ya, mode supermoto dengan visor terpasang, mode motocross dengan visor terlepas, terus mode klasik dengan pick atau pad yang terlepas tapi visornya tetap terpasang, atau juga bisa dilepas juga. Ada banyak mode yang bisa dipakai di helm ini ya. Untuk review lengkapnya kita sudah pernah bikin, jadi bisa ditonton di situ. Jadi kita akan sharing pengalaman berkendaranya aja. Oke, kita coba tutup visornya. Dan setelah visor tertutup, wah pengalamannya sih luar biasa ya. Terutama untuk airflow yang saya tidak menyangka akan seadem ini. Terutama di bagian mount fan, ya itu ada 4 garis yang cukup gede dan ternyata memang sangat amat berfungsi sekali guys. Jadi angin itu masuk nyentrong banget ke muka. Dengan kecepatan 50 km per jam udah mulai terasa anginnya. Sedangkan untuk yang di forward ventilation atau di atas yang agak tertutup sama picknya itu kurang kerasa ya, walaupun ada sedikit aliran ke kepala atas, cuman lebih kayak mengarah untuk mendevok atau lebih mengarah ke depan juga. Jadi yang ke muka itu sangat amat maksimal sekali guys. Karena kenapa? Kalau misalkan dia ngarah ke belakang itu juga tertutup sama sun visornya, karena helm ini punya sun visor. Nah gitu. Nanti kita coba juga sun visornya apakah good atau tidak ya. Oke, dan di kecepatan agak tinggi di atas 70 km per jam ini yang bikin saya surprise juga. Kenapa? Karena biasanya aerodinamika helm-helm seperti itu buruk sekali guys. Atau kalau ngebut itu akan jepat kepalanya ya, akan ketarik ke atas. Tapi ini bagus loh, nggak bikin kepala kalian mendongak ke atas. Ya nggak bikin kepala kalian jepat kalau kecepatan cukup tinggi. Seperti itu, aerodinamikanya bagus, luar biasa ini helm. Terus ya, ini mulai pasang sun visor, kita beralih dulu ke sun visor. Tingkat gelapnya itu di area medium smoke atau middle smoke, jadi nggak terlalu gelap dan nggak terlalu terang, cukupan. Untuk siang oke, untuk sore oke, untuk menjelang malam masih oke, tapi kalau untuk malam ya ngapain dipakai gitu ya, gitu. Terus untuk feel sun visornya sendiri itu sebetulnya cukup menutupi ya, maksudnya cukup mengcover pemandangan mata, cukup mengcover visibilitas, cuman agak ngatung sedikit. Jadi kalau kita ngelirik ke bawah itu masih terang, tapi kalau lihat lurus ke kiri ke kanan itu udah gelap, udah smoke. Cuman kalau ngelirik ke bawah itu tadi agak ngelirik ke bawah itu terang jadi ya guys. Kekurangannya memang di situ, kurang rapat sedikit aja. Tapi panjangnya itu sebetulnya udah pas. Tapi entah kenapa kurang rapat, atau karena mungkin kurang deket ke muka kali ya. Seperti itu untuk sun visornya. Terus kita bahas lagi soal helm ini cocok untuk dipakai di motor-motor naked ya. Motor naked, supermoto, motocross itu cocok. Kalau untuk motor lain
tidak cocok jujur aja, karena memang desain seperti itu sangat amat segmented sekali ya. Memang udah kelihatan dari desainnya itu ya kayak gini, cocok untuk motor ya. Yang pertama paling cocok supermoto, yang kedua motor trail, terus habis itu motor naked masih oke. Jadi ini pakai motor naked ya. Terus di visor sendiri juga ada fitur visor lock yang cukup berfungsi ya. Harus mendorong lebih effort untuk menguncinya dan membuka lebih effort untuk membukanya. Ada juga fitur push pin untuk memasang anti fog lens yang sudah disediakan sama pin lock. Itu pin lock grade 70. Tapi belum dipasang ya di sini. Belum beli soalnya. Untuk visibilitas ke depan, ke atas bagus, walaupun kalau ke atas ketutupan peak sedikit tapi nggak masalah. Secara shell ini masih bagus sekali. Ke kiri ke kanan juga sangat amat bagus. Kenapa? Karena cuman nengok dikit aja itu sudah bisa melahap pengkolan ya. Nah cuman ke bawahnya ini sebetulnya kalau nggak ada nose guardnya itu nggak masalah. Cuman kalau ke bawah tengah itu sedikit agak terhalang nose guard. Mungkin karena saya kebiasaan pakai helm full face biasa ya, jadi agak sedikit kagok aja. Tapi kalau udah kebiasa juga saya rasa nggak masalah. Begitu. Terus untuk sistem penguncian helm ini sudah pakai double D-ring, jadi sangat amat safety sekali. Walaupun kurang praktis untuk dipakai harian, jadi helm ini cocok untuk dipakai jarak jauh guys. Untuk adventure itu mantep banget, parah. Oh ya, dari tadi ngomongin luarannya, sekarang kita ngomongin soal innernya gimana, tingkat kepadatan dan juga kelembutan busanya. Untuk tingkat kepadatan busanya itu menengah ke atas ya, pada cukup padat jadinya. Jadi menekan ke pipi dengan sangat amat baik sekali. Tapi di satu sisi tingkat kelembutannya juga bagus. Kenapa? Karena ada 3 bahan di sini. Untuk yang menyentuh ke pipi itu fabric halus, untuk yang di bawah itu ada dual mesh atau double mesh. Ada juga lapisan leathernya. Jadi terlihat premium helmnya guys. Jadi ya tetap padat tapi sekaligus nyaman. Itu luar biasanya di situ yang bikin saya suka sama helm ini. Terus apa yang bisa dibahas lagi? Kayaknya udah semua ya. Tapi udah kita coba bacot-bacotan dulu aja. Oh ya, ada satu lagi ya. Tadi visibilitas sudah dibahas di awal sebelum ini. Kita ngomongin soal apa sih ya? Tingkat kekedapan. Biasanya helm-helm seperti ini itu juga berisik. Kenapa? Karena ada banyak kisi-kisi, ada banyak leku-lekuan. Tapi helm ini tidak terlalu berisik jujur aja. Kita bahas dari 2 sisi, wind noise dan road noise. Untuk wind noise-nya sendiri cuman ada sedikit di bagian peak. Di kiri kanan bawah itu aman. Cuman ada wind noise di daerah peak, terutama kalau visor dibuka itu cukup berisik. Ada suara siulan-siulan gitu. Cuman ketika ditutup masih ada suara angin, cuman tidak separah kalau dibuka. Ya jelas. Nah, untuk road noise-nya ini bagus guys. Ini helm bisa mengisolasi suara lingkungan sekitar dengan baik ya. Jadi kita tidak terlalu terganggu, tidak terlalu terdistract dengan suara-suara sekitar. Itu bagusnya. Good job. Terus selain per noise-noisean, ada satu hal yang mungkin entah terjadi di helm saya saja atau di helm teman-teman juga terjadi. Jadi saya merasa kalau visornya ini untuk bagian atas ya, yang bagian bawah ventilasi udara itu, maksudnya di bawah forehead ventilation, itu nggak ada masalah, masih aman-aman aja. Cuman ketika kita ngelirik ke bawah itu ada sedikit distorsi atau lengkungan. Jadi kalau misalkan nggak terbiasa agak-agak bikin pusing gitu ya. Cuman kalau udah terbiasa nggak masalah. Nah cuma tadi tetap sebagai reviewer harus menyampaikan semuanya ya. Jadi di bagian depan itu, nah seperti yang kalian lihat di atas nose guard ya, lebih tepatnya itu kan lebih sempit ya, lebih runcing gitu. Jadi ada sedikit distorsi atau lengkungan penglihatan. Jadi kalau ngelihat tiang gitu agak sedikit bengkong guys tiangnya guys. Tapi entah ini terjadi di helm saya saja atau di helm teman-teman juga gitu. Yang sudah pakai NJSS Cross dan mengalami juga, coba kalian tulis di kolom komentar ya guys ya.
apakah kalian juga mengalami atau tidak. Tapi overall ini helm yang ganteng, ringan, dan juga nyaman untuk kelas helm dual sport ya. Ini termasuk yang ganteng, yang ringan, dan yang nyaman. Dengan harga segini sih menurut saya worth it ya, karena value-nya dapat banget di helm ini. Apalagi yang motif ini, menurut saya ini yang paling ganteng sih. Karena kayak grafisnya Nolan N72X gitu. Ya, jadi segitu aja sih ya pembahasan kita mengenai si NGSS Cross Helm Dual Sport yang sangat amat berani dari NGS Helmet. Dan seperti biasa, kalau suka boleh di like, kalau nggak suka boleh di dislike. Terus share video ke seluruh teman riding kalian, terutama yang suka touring. Terus jangan lupa di subscribe, sekalian juga tombol loncengnya. Terus yang paling penting adalah terima kasih telah menonton sampai detik ini, dan sangat amat ditunggu kunjungan kalian di video berikutnya guys. Saya CP dan dadah.